Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Bung Jasintus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dilindungi, diberkati, dibimbing oleh Sang Khalik Agung, pemberi nafas kehidupan. Semoga rekan-rekan semua para subscriber Bung Jasintus, terima kasih untuk 1098 subscriber. Dua lagi menjadi 1100 subscriber. Terima kasih banyak sudah mendukung, mensupport Bung Jasintus, sekalipun dengan konten-konten yang sederhana, konten-konten yang biasa saja, kemudian dengan keterbatasan alat YouTube yang sama sekali belum memadai, fasilitas YouTube yang belum memadai, tapi kemudian dukungan support para subscriber semuanya sangat menyemangati saya Bung Jasintus untuk terus berkarya. Thanks guys semuanya. Di konten kali ini kita akan berbicara tentang pilkada. Kita masih pada konten anak muda pilih siapa, penantang ataukah petahana. Berhubung hari ini menjadi tanggal 5 Desember 2020, menjadi hari terakhir ya, kita masuk pada silent week ya, jadi mungkin ini untuk konten narasi politik soal pemuda pilih siapa antara penantang atau petahana juga mungkin menjadi konten yang terakhir untuk pilkada 2020. Karena 4 hari lagi kita akan menyaksikan bersama siapakah yang akan melanggengkan kekuasaan menuju 01 Kabupaten Melaka. Segala macam cara, segala macam taktis dan strategi politik telah dilakukan oleh tim-tim sukses, tim-tim pemenangan ya. Bahkan milenial juga menyatakan sikap untuk mendukung paslon-paslon tertentu, 1 dan juga 2 dan juga 1. Ke teman-teman, kita masuk pada konten, pembahasan kontennya, bahwa politik aroma kemenangan ya, puncak daripada kontestasi politik pilkada 9 Desember 2020 sudah tercium ya, H-4 menuju 9 Desember. Oleh karena itu sudah pasti saya sebagai millennials, juga rekan-rekan semua sebagai pemilih rasional, pemilih dewasa, sudah tentunya tidak sabar lagi ingin segera mungkin menyaksikan siapakah yang akan melanggengkan kekuasaan politiknya menuju Singgasana Kabupaten Melaka. Tentunya dia yang selama ini berjuang merebut simpati rakyat, merebut hati rakyat, memenangkan hati rakyat, yang kemudian rakyat menaruh pilihan, menaruh dukungan kepada beliau, dan kemudian bisa menjadi bupati dan wakil bupati. Teman-teman, berbicara tentang politik hari ini, kita lebih fokus ke pilkada Kabupaten Melaka, bahwa di dalam politik sudah pasti seni berpolitik itu akan muncul di tengah-tengah. Konstelasi politik pilkada Melaka semakin hari semakin ramai, seru. Pertarungan visi misi, pertarungan tim dilakukan semenjak penetapan bakal calon menjadi calon. Rekan-rekan semua, perlu saya sampaikan bahwa sebagai milenials, sebagai pemerhati demokrasi, perlu saya sampaikan bahwa perbedaan politik itu tidak menjadi satu barometer untuk kemudian kita saling membeda-bedakan. Satu yang harus saya, kalian, kamu, mereka, dan kita semua pahami, maknai, dan mengerti bahwa politik tetap politik, saudara tetap saudara. Jangan sampai hanya karena beda politik kita kemudian hubungan persaudaraan kita, hubungan kekeluargaan kita menjadi renggang hanya karena perbedaan politik. Rekan-rekan semua, sebagai pemuda, saya juga berbicara sebagai representasi pemuda-pemudi Melaka, menyampaikan bahwa perbedaan politik tidak menjadi satu tolok ukur untuk kita saling bermusuhan, saling menghujat di media, saling mencaci di media. Tidak lama lagi kita akan memiliki seorang bupati dan wakil bupati. Siapapun dia, tentu dia yang selama ini berjuang secara tulus, ikhlas dan murni
demi peradaban manusia-manusia Melaka, demi perubahan Melaka yang dicita-citakan oleh kita semua. Tentunya kita mau supaya kabupaten kita, Kabupaten Melaka yang kita cintai, lebih bermartabat, lebih baik, lebih jaya di mata publik, di mata dunia, di mata masyarakat kabupaten-kabupaten tetangga. Ya, oleh karena itu sebagai pemuda, sebagai milenial, juga sebagai pemerhati demokrasi, perlu saya sampaikan bahwa demokrasi kita harus dikawal, harus dijaga sehingga kualitas penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan sebaik mungkin, juga bisa menghasilkan satu pemimpin yang bermoral, berintegritas, juga demokratis dan humanis. Oleh karena itu, marilah kita menjamu hajatan ini dengan penuh solidaritas, dengan penuh persaudaraan, kemudian bisa menghasilkan satu pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi seluruh Renu Rai Melaka. Guys, itu mungkin sekilas pengantar bagaimana kita menjaga demokrasi kita, merawat demokrasi kita, agar kemudian asas esensi daripada demokrasi ini bisa kembali kepada pangkuan rakyat sebagai inti utama politik, juga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Ya. Perbedaan politik satu hal yang wajar, tapi apa daya, apa esensinya, apa pentingnya kalau kemudian perbedaan itu kita jadikan sebagai satu sekat politik untuk kita saling bermusuhan. Tidak boleh, ya. Sebagai pemuda saya patut menyampaikan ini untuk kemudian mungkin ini menjadi edukasi politik untuk kita sama-sama merefleksikan, berpikir bagaimana kita bersaudara sekalipun di dalam politik kita berbeda. Baik, kita masuk pada kontennya guys. Anak muda pilih siapa? Konten yang satu ini sudah saya publish di beberapa minggu lalu, ada di video-video sebelumnya, silakan teman-teman cari. Tapi gengs, sebelum seperti biasanya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, tulisan warna merah menjadi abu-abu, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya sehingga teman-teman selalu dapat video-video terupdate dari channel Bung Disentus. Oke gengs, anak muda pilih siapa? Tentu seperti video sebelumnya bahwa anak muda akan pilih pemimpin, calon pemimpin yang layak, tepat dan pantas memimpin Melaka 5 tahun ke depan. Anak muda sebagai pemilih rasional, dia akan memilih berdasarkan analisis terhadap program-program yang disatupadukan lewat visi dan misi calon. Ya, ada paslon 01 SNKT, ada paslon 02 SPSBT. Tentu keempat figur ini adalah putra-putra terbaik Melaka yang kemudian bertarung dalam hajatan ini untuk merebut 01 Kabupaten Melaka. Tentu sebagai anak muda sudah pasti memiliki dukungan politik, memiliki pilihan politik. Ya. Kemudian kenapa saya upload lagi konten ini, karena beberapa waktu lalu media dihebohkan, milenials menghebohkan jagat maya. Ngopi dulu guys. Beberapa hari lalu milenials jatuhkan pilihan, nyatakan sikap ya, beri dukungan politik terhadap paslon dengan mendeklarasikan dukungan politiknya terhadap paslon, kemudian dengan tujuan, dengan goal politiknya itu bisa mampu membawa perubahan bagi masyarakat Melaka seutuhnya. Tentunya yang menjadi pikiran primer, yang menjadi pikiran prioritas anak muda dalam menyatakan pilihan adalah yang pertama, bahwa tentu mereka mendukung paslon. Misalkan kemarin deklarasi, milenial deklarasi menyatakan sikap untuk dukung paslon SNKT. Sudah tentu gol-gol politik sudah dipikirkan secara matang dengan mungkin berpikir soal kesamaan visi dan misi. Kemudian SNKT mampu membawa perubahan bagi masyarakat Melaka. Juga SBSWT pun demikian. Nah, ini satu perbedaan politik dari milenial yang harus kita sama-sama maklumi, harus kita sama-sama pahami, harus kita sama-sama mengerti bahwa
milenials pemuda menyatakan pilihan politiknya sudah tentu memiliki orientasi politik, yaitu tidak lain tidak bukan untuk membangun Raja Melaka yang dicita-citakan. Raja Melaka sebagai tanah terjanji untuk kaum muda Melaka. Nah, kemarin beberapa hari lalu, sekitar 2 hari yang lalu, milenials Melaka yang ada di Kepha Mananu yang datang mengenyam manisnya pendidikan di Kepha Mananu, khususnya di Universitas Timor, menyatakan sikap dengan mendeklarasi mendukung penuh paslon SNKT, juga mereka mendeklarasikan tolak money politik. Nah, ini satu hal yang harus diapresiasi, satu hal yang harus diacungi jempol, karena milenial sebagai pemilih rasional semakin sadar untuk bagaimana menggenerasikan, memberikan secara tidak langsung mereka memberikan edukasi politik kepada seluruh masyarakat sebagai pemilih untuk kemudian bisa menyayangi harga diri sebagai seorang manusia yang layak hidup bebas, kemudian bahwa memberikan edukasi politik supaya kita semua mampu terhindar dari segala bentuk kampanye hitam. Hari ini mungkin menjadi hari terakhir, tapi tujuan milenial untuk menolak money politik satu hal yang harus diapresiasi. Nah, misalkan saya kasih contoh ya, sebagai YouTuber memiliki konten-konten inspiratif juga narasi politik, saya kasih contoh begini. Anda seorang manusia, kita seorang manusia. Harga diri kita hanya dibeli dengan harga 150 sampai 200 ribu. Itu yang disebut money politik. Jadi politisi itu mau melanggengkan kekuasaan politiknya, mau melanggengkan, menyatakan ambisi politiknya, segala macam cara ia lakukan, termasuk melakukan money politik. Nah, money politik menjadi satu hal kotor yang dilarang, ya. Karena di dalam politik tidak boleh ada tidak boleh melakukan kampanye hitam. Racun politik tidak boleh digunakan. Racun politik yang saya maksudkan di sini adalah money politik atau politik uang. Harus ditolak. Ya, seperti itu. Ini kita sudah dengan sendirinya mengawal demokrasi agar demokrasi berjalan dengan sehat, fair, ilmiah dan demokratis, penuh integritas, kemudian mampu melahirkan pemimpin yang baik dan benar, yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat Melaka. Ya, anak muda pilih siapa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa anak muda akan pilih dia yang pantas, dia yang layak, dia yang tepat membawa perubahan bagi Melaka. Ya, tentu tidak semua anak muda sama-sama mendukung satu paslon, tapi kemudian sebagian besar anak muda akan memilih dia yang pantas dan dia yang layak, dia yang pantas berdasarkan hati, pikiran yang sehat dan cerdas serta jernih. Ya, jadi H-4 menuju 9 Desember, teman-teman, rekan-rekan milenial, pemuda, masyarakat semuanya, mari kita menjamu hajatan pilkada ini dengan penuh solidaritas, dengan penuh persaudaraan. Siapapun yang akan melanggengkan kekuasaan politiknya, mari kita sama-sama kawal. Jikalau setelah memimpin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dalam kampanye, apa yang mereka sampaikan dalam orasi mereka pada saat di panggung politik, ya kita sama-sama tagih. Ya, itu menjadi komitmen sekaligus konsistensi daripada kita semua. Ya, anak muda pilih siapa? Kembali lagi saya sampaikan bahwa milenial memilih karena kepentingan, tapi milenials, saya unsur milenial, saya juga punya pilihan politik. Saya juga mendukung paslon-paslon, ya, paslon-paslon bagaimana membawa perubahan bagi rakyat Melaka. Ya, saya sangka demikian, geng semuanya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan komen di kolom komentar, memberikan ide, saran, dan pendapat bagaimana supaya saya bisa menjadikan satu bahan evaluasi untuk kemudian saya bisa berpikir bagaimana membuat konten-konten lebih menarik, lebih inspiratif, sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang, terlebih para subscriber Pung Yasintur. Sekian, mari pesan terakhir, mari kita sama-sama kawal pesta demokrasi ini dengan secara sehat, ilmiah, fair, dan demokratis, sehingga terselenggaranya pilkada yang berkualitas dan bisa menghasilkan satu pemimpin yang
tidak memiliki masa kelam yang buruk, tidak memiliki rekam digital yang buruk, mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, yang mampu berjuang sepenuhnya, yang bukan berjuang untuk kepentingan kelompok, yang bukan berjuang untuk kepentingan keluarga, yang bukan memerintah untuk kepentingan kelompok, yang bukan memerintah untuk kepentingan keluarga ataupun kepentingan individu, tapi berjuang memerintah untuk kesejahteraan masyarakat Melaka. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!